Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah renungan harian hari Sabtu tanggal 5 September 2020. Kita bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan dari buku ND nomor 25 ayat 1 dan ayat 2. Hatami ale Tuhaku. Hatami ale Tuhaku, artana margai, sai panian diromaki, unang sahuti opi, molo sobesi tiopan, atana badiai, ahana maha ojahan, niha porseaoni. Ale Jesus sai matahon, sai ramoti maawon, asahota porsehan, di bagasan rohakon, sai paringgas marohaki, mangoloy di hatami, asa mawas di podami, sangon si Mariai. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga yang penuh kasih selalu menyertai kehidupan kami dari hari ke hari hingga pada saat ini. Di sini kami memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat renungan harian ini. Kiranya pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menyapa kami lewat firman Tuhan yang mau kami dengar, agar firman Tuhan selalu menuntun kami ke jalan yang Tuhan kehendaki. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita baca firman Tuhan yang menjadi nats bacaan, diambil dari kitab Keluaran 11 ayat 1 hingga ayat 10. Begini dikatakan di dalam firman Tuhan. Tulah ke-10 diberitahukan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah, katakan kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Berkatalah Musa, Beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir, maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya
sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku serta berkata, keluarlah engkau dan seluruh rakyat yang mengikut engkau. Sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala. Beginilah firman Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan harian kita tertulis dalam kitab Mazmur 119 ayat 40. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titahmu, hidupkanlah aku dengan keadilanmu. Di bahasa Batak didok, idama sai halungutoddo akka paretami, sai pangolu maau hinorhonni hati goranmi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada pengakuan yang sangat luar biasa dalam diri seorang pemazmur Daud. Daud mengatakan sesungguhnya dan seterusnya. Kata sesungguhnya itu punya arti yang sangat luas untuk menguatkan akan sebuah kebenaran yang sebenar-benarnya. Sesungguhnya manang sasitongna, atau itulah yang sebenarnya. Artinya kalaupun ada praduga atau prasangka atau kemungkinan, tetapi bukan itu atau inilah yang sesungguhnya. Jadi pengakuan dari pemazmur Daud yang sesungguhnya, bahwa dari hati pemazmur yang dalam mengatakan bahwa sesungguhnya dia rindu kepada titah-titah Tuhan. Jadi biarpun terkadang dalam perjalanan hidupnya banyak hal yang terjadi yang dia lakukan yang bertentangan dengan titah Tuhan, tetapi dalam hati yang sesungguhnya dia merindukan hukum Tuhan yang harus dia tegakkan di dalam dirinya. Tetapi kenyataannya dia melanggar hukum atau titah Tuhan. Itulah kemanusiaan dari manusia kita. Sesungguhnya kita mau berbuat yang baik, tetapi masih saja yang tidak baik itu yang kita lakukan. Sesungguhnya kita mau meninggalkan sifat-sifat yang buruk di dalam diri kita, tetapi masih saja melekat pada pribadi kita. Jadi karena hal seperti itulah terkadang kita sadar
bahwa seharusnya kita pantas untuk dihukum sebagai ganjaran dari pelanggaran-pelanggaran yang telah kita perbuat. Sehingga pemazmur Daud meminta kepada Tuhan dengan permohonan yang sangat, hidupkanlah aku. Seharusnya dia harus mati karena pelanggaran yang dia perbuat, tetapi karena kasih setia Tuhan, dia mau diberi kesempatan hidup untuk bertobat, untuk memperbaharui dirinya dan hidup di jalan Tuhan. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang percaya harus benar-benar dengan sesungguhnya merindukan titah-titah Tuhan. Ketika kita rindu akan hukum Tuhan, akan firman Tuhan, kita pasti mau mendekat, kita mau berusaha supaya kita benar-benar dapat mendengarkan titah-titah Tuhan untuk menuntun kita ke jalan yang baik, sehingga kita akan semakin terpanggil untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita dan meninggalkan perilaku-perilaku yang bertentangan dengan titah Tuhan. Kita mau dihidupkan karena keadilan Tuhan. Kita mau untuk selalu diingatkan oleh firman Tuhan di setiap saat, di setiap waktu. Karena rindu akan firman Tuhan adalah bagian keinginan yang sangat dalam akan pertumbuhan iman percaya kita. Sesungguhnya aku rindu akan titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali bernyanyi dari buku Wende nomor 693 ayat 1 sampai ayat 3. Yesus do Tuhan. Yesus do Tuhanku,
Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, karena Tuhan selalu memberikan sukacita di dalam kehidupan kami. Kami menerima damai sejahtera yang daripada Tuhan, sehingga kami selalu bersyukur dan memuji memuliakan nama Tuhan. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan kehidupan kami dalam satu hari ini. Dengan bimbingan Tuhan kami akan melakukan yang terbaik, dan setiap pekerjaan kami akan diberkati oleh Tuhan menjadi sukacita bagi kami, dan kami akan muliakan nama Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.